Shalom sahabat pengharapan, bertemu dengan kami dalam acara Dunia dalam Pengharapan. Bersama saya Monica dan bersama teman saya juga di sini. Saya dengan Maurich. Ya, kami membahas Dunia dalam Pengharapan, membahas banyak masalah atau kejadian yang bisa positif, yang bisa negatif, yang bisa menyenangkan, dan juga bisa menyeramkan. Betul nggak? Betul, Monica. Di tangan saya ada sebuah majalah Adventist World dan ini yang terbaru yang kita dapatkan. Iya, betul. Sepanjang saya membaca ini, saya mendapati bahwa artikel terbanyak tentang pengungsian. Dan ternyata pada bulan yang lalu PBB telah menetapkan bahwa pada tanggal 20 Juni adalah Hari Pengungsi Sedunia. Ya, cuman sayangnya kayaknya di Indonesia belum booming ya tentang iya betul, belum terlalu booming, tetapi dengan adanya Adventist World ini juga menjadi sumber informasi yang menambah informasi bagi kita semuanya. Seperti di sini ada beberapa cerita tentang pengungsi-pengungsi khususnya yang di Eropa. Jadi pengungsinya berasal dari Irak, terus dari Sudan dan juga Inggris Syria. juga. Betul, jadi mereka mengungsi ke Eropa. Kita juga sempat saksikan di TV-TV nasional bahwa ada yang mengungsi ke Swedia, ke Inggris, ke Prancis, ke Jerman, dan juga negara-negara lain di Eropa. Iya, betul sekali. Kenapa bisa sampai terjadi pengungsian ya kira-kira? Ada apa di sana kira-kira yang terjadi sekarang ini? Kalau menurut secara umum, kalau pengungsi itu dikatakan sebagai seorang pengungsi dan dia berniat mengungsi tentu karena ada sebuah ancaman, baik itu peperangan, kekerasan. Kalau dari cerita ini sih yang banyak kita lihat adalah tentang teroris, bom, dan juga yang terjadi di Timur Tengah. Makanya mereka mengungsi mencari tempat yang lebih aman. Ya, sahabat pengharapan di rumah, kita sering lihat juga ya, Kak Maurits, di televisi adanya peperangan. Sedih sekali kalau kita lihat di televisi ada bencana alam maupun apalagi peperangan seperti itu. Iya, betul sekali Monica. Dan yang menarik dari cerita-cerita ini adalah bahwa keterlibatan gereja Advent, bahkan klub-klub Pathfinder dalam terlibat ya. Ya, dalam meringankan beban yang dialami oleh para pengungsi. Sebagai contoh yang di Swedia. Jadi mereka dengan senang hati menerima pengungsi yang datang ke tempat mereka dan bahkan mereka menyediakan keperluan fisik mereka. Mereka menyiapkan kelas-kelas bahasa. Tentu bahasa mereka berbeda, bukan? Datang dari Irak, datang dari Sudan. Berbagai macam bahasa. Pindah ke Swedia. Jadi mereka ajarkan bahasa mereka. Kemudian mereka juga memberikan, yang paling menarik adalah mereka memberikan kelas ski gratis. Jadi waktu itu lagi musim dingin, mereka sediakan mantel. Agak kaget kan dari kelas apa? Sorry? Ski, bermain ski. Wow. Iya, karena mereka pindah waktu musim dingin. Jadi mereka pergi mengajak para pengungsi ini untuk bermain ski. Dan satu sukacita bagi para pengungsi ini bahwa ternyata banyak dari mereka yang baru pertama kali melihat salju. Jadi nambah pengalaman, nambah apa yang mereka lihat ya, baru ya, sesuatu yang baru, sesuatu hal yang baru. Dan keterlibatan klub-klub Pathfinder yang ada di sana juga, mereka memberikan kelas-kelas kepahaman juga buat anak-anak seusia mereka, dan tentunya mereka ajak ke gereja. Walaupun banyak yang enggan untuk datang ke gereja, tetapi puji Tuhan dengan persahabatan dan pelayanan. Juga betul sekali dengan kasih yang mereka bagikan, sampai sekarang dikatakan ada banyak orang pengungsi yang sudah mulai mau datang bergereja bersama-sama. Belajar Alkitab bagaimana? Betul, dan sepertinya itu akan proses ya. Ya, kita doakan Roh Kudus supaya yang bekerja. Betul. Kalau sahabat pengharapan ingin lebih tahu berita mendalam atau banyak loh berita-beritanya seputar pengungsian dan yang lain-lain, itu sahabat pengharapan boleh menghubungi nomor yang ada tertera di layar kaca. Yang tadi kami bahas itu ada di halaman 4 sampai di halaman 9, ada juga sampai halaman 11. Ya, jadi kalau mau tahu lebih banyak, tentu bisa dapatkan Adventist World ini secara gratis dengan menghubungi kami. Bukan hanya itu saja, banyak artikel-artikel menarik juga yang menyatakan bahwa
sampai saat ini pun Allah tetap bekerja melalui umat-umatnya. Ya, betul. Terutama yang kita tadi berdua menarik ini ya, Kak. Iya, ada sebuah kutipan menarik dari buku Ellen G. White, Khotbah di Atas Bukit, halaman 86. Tertera di halaman paling belakang majalah Adventist World. Apa itu? Mungkin boleh kita bacakan kepada sahabat pengharapan. Kakak mungkin boleh bacakan? Ya, kutipannya dikatakan bahwa bukanlah pangkat duniawi atau kelahiran atau kebangsaan atau hak-hak yang berhubungan dengan agama yang membuktikan bahwa kita adalah anggota-anggota keluarga Allah. Itu adalah kasih yang merangkul semua umat manusia. Jadi, siapapun orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan, baik itu para pengungsi, mungkin ada juga sekarang banyak anak-anak jalanan yang tidak memiliki rumah, atau siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita. Jika kita adalah keluarga Allah, maka kita pun harus memberikan kasih itu kepada semua umat. Kalau saya istri wali kota, bagaimana? Apakah saya harus turun tangan juga belas kasihan kepada mereka? Oh pasti, namanya juga istri wali kota. Ya karena nggak kenal pangkat ya sahabat betul. Di rumah. Karena nasihat Ellen G. White ini sangat kena, entah kita kaya kan, entah kita jabatannya sedang-sedang kah, entah kita beda suku bangsa, ya, beda warga mungkin negara. Kita darah biru atau darah merah. Darah merah. Ya, tidak mengenal pangkat dan jabatan dan tidak mengenal bangsa. Yang pasti kalau kita memiliki kasih Allah, pasti itu otomatis kita lihat sesuatu hal yang memerlukan belas kasihan, kita pasti bertindak. Ya, betul sekali. Saya setuju. Dan tentunya kita akan bicarakan topik-topik lainnya. Ya. Tapi setelah yang satu ini. Sahabat Pengharapan, masih dengan kami di sini dalam acara Dunia Dalam Pengharapan. Monica, kalau saya ingat ya sepanjang minggu ini, khususnya hari Senin kemarin nih, Senin, Selasa, Rabu, ini hari pertama anak-anak masuk sekolah. Saya lihat di media sosial tuh banyak ibu-ibu yang posting gambar anaknya. Anak saya hari pertama masuk sekolah. Bener banget. Tante-tante saya juga nggak kelewatan untuk memposting capture anaknya ya? Iya, anaknya di kelas lah, anaknya lagi kegiatan hari ini ngapain? Bener banget, bahkan anaknya ditungguin sampai pulang malahan. Iya betul, ambil cuti loh dari kantor. Wow. Nemenin anaknya hari pertama sekolah. Hebat sekali ya. Tapi ini mungkin karena kalau kita lihat juga, saya juga dapat message-nya nih yang di forward dari teman-teman semua di grup-grup, pasti banyak juga nih yang dapat surat edaran untuk menemani atau mengantarkan anak mereka di hari pertama sekolah. Saya juga dapat, walaupun saya belum punya anak. Oke. Karena di forward ya, nggak bisa nolak banget. Ya. Lebih tepatnya itu SMS-nya dari Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang isinya menghimbau kepada orang tua agar mengantarkan anaknya pada hari pertama sekolah. Kira-kira apa sih tujuannya Mendikbud ini, Kak? Menghimbau seluruh orang tua Indonesia gitu. Ya kalau yang saya dapat infonya bahwa ini kan anak hari pertama sekolah, khususnya yang mungkin masuk TK atau misalnya pendidikan anak usia dini. Jadi ini kan peralihan nih, orang tuanya tadinya sebagai guru di rumah, sekarang mereka akan ganti guru nih. Oke. Jadi orang tua sekolah orang tuanya juga bisa kenalan langsung dengan gurunya yang akan menjadi orang tua anak ini kelak.
beberapa jam di sekolah. Karena nggak sepanjang hari mereka akan bertemu di sekolah. Mereka akan menyerahkan anak ini kepada seseorang. Jadi mereka juga harus tahu dong, gurunya ini sayang nggak sama anaknya, apakah dia bisa memperlakukan anaknya seperti yang dia harapkan, seperti yang sama di rumah. Jadi harus kenalan duluan ya sama gurunya, lihat orangnya, oh yang ini toh guru-gurunya. Iya, terus bisa dapat nomor kontaknya juga, jadi kalau ada apa-apa kan tinggal telepon, anak saya gimana, karena kita harus hati-hati juga ya, bahwa zaman ini banyak sekali tindakan-tindakan yang bisa merugikan kita ataupun yang bisa mengkhawatirkan orang tua tentang anak-anaknya. Banyak penculikan anak dan juga tindakan lainnya. Wah, kalau kita hubungkan pendidikan sekolah dengan pendidikan rumah kayaknya berbeda ya Kak ya. Pasti. Karena dari gereja kita sendiri, Gereja Masih Advent Hari Ke-7 itu sangat-sangat antusias dan luar biasa antusiasnya dalam pendidikan. Benar nggak? Betul. Karena kita diajarkan bahwa dari awal kita harus menanamkan pendidikan yang sejak dini itu yang akan menjadi dasar bagi anak ini ketika dia bertumbuh, dia akan selalu ingat pendidikan yang benar dari banget. Rumah. Jadi khususnya dari rumah ya. Betul. Jadi makanya organisasi kita juga menganjurkan bahwa supaya anak-anak ini diantarkan ke sekolah Advent juga. Betul. Tetapi bagi teman-teman atau saudara-saudara semua yang sudah mengantarkan anaknya ke sekolah non-Advent, tidak perlu khawatir karena pendidikan yang utama itu tentunya di rumah. Jadi pendidikan di rumah harus dikencangkan, diperkuat. Iya, betul sekali. Kayaknya yang kita perlu himbau atau informasikan juga banyak ya bacaan-bacaan dari Ellen G. White mengenai pendidikan ini. Ada pendidikan sejati, ada Adventist Home, ada buku-buku yang lainnya yang menjadi pedoman bagi orang tua tentunya Kak ya. Iya betul. Untuk mendidik anak-anak ini. Yang pasti kita ingat adalah kemanapun anak kita ini kita antarkan sekolah, jangan lupa di rumah tetap diberikan dasar pendidikan yang kuat sehingga sesuai dengan yang Alkitab katakan bahwa mau kemanapun nanti anak ini setelah besar dia akan ingat dengan pendidikan dasar yang telah diajarkan oleh orang tuanya. Benar banget. Mungkin Monica mau bacakan ayatnya? Iya, aku dapat ayat yang berhubungan dengan mendidik anak-anak, terutama anak-anak yang masih kecil sampai orang muda. Amsal 22 ayat 6, mungkin sahabat pengharapan juga bisa sama-sama baca. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ternyata bibit dari awal, dari kecil, kalau kita didik seturut jalan yang patut baginya, nasihat Amsal ini hasilnya luar biasa ya Kak ya. Betul. Dimana anak muda itu bagaimana supaya bisa tetap bertahan, supaya tidak menyimpang daripada jalan yang dia patut jalani. Oke, terima kasih luar Monica. Biasa ya. Saya mau ke topik terakhir nih. Topik terakhir masih apa tuh? Tentang anak-anak, tapi bukan anak-anak kecil, tentang remaja-remaja. Minggu lalu kita baru adakan, bukan kita sih, tapi organisasi kita baru mengadakan Kampore Pathfinder sedivisi Asia Pasifik. Wow. Ini yang kedua dan tuan rumahnya adalah Indonesia, khususnya Bandung. Indonesia kawasan Barat. Ya, yes. Di Conference Jawa kawasan Barat. Dan kita senang sekali bahwa sebelumnya kan kita dengar banyak hal-hal yang membuat meresahkan. Iya, meresahkan baik finder, panitia, baik orang tuanya juga kan jadi khawatir gitu. Tapi sampai selesai kita lihat acaranya berjalan dengan sukses, puji terobati. Tuhan ya. Wow. Iya. Monica kemarin sempat berkunjung ke Bandung? Sayangnya tidak, tapi saya melihat dari media sosial. Wow, begitu antusiasnya dan senang sekali ya. Iya, saya nonton live streamingnya. Iya, jadi kebetulan saya ada kesempatan pergi ke sana dan saya ikut dari awal sampai akhir dan memang puji Tuhan, berkat Tuhan dan kuasa Tuhan berlaku atas acara ini. Amin. Semua acara pembukaan berjalan dengan baik hingga acara penutupan. Walaupun ada hujan-hujan sedikit, tetapi semangat anak-anak itu tetap berkobar. Biar lagi gerimis-gerimis tetap pergi untuk main ataupun ikut kelas. Dan puji Tuhan tidak sampai ada yang jatuh sakit parah ataupun sampai fatal seperti itu.
tetap masih bisa Puji diatasi. Tuhan lah ya. Iya, jadi di sana kita bertemu dengan teman-teman dari seluruh Indonesia. Wow, dari Papua banyak loh. Sempat ketemu di MT Haryono kemarin. Sempat lewat saja. Melihat teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Betul, jadi dari Sabang sampai Merauke dan juga dari Malaysia, terus ketemu dari Filipina. Karena dari se-Asia Thailand. Pasifik Selatan betul. ya Kak. Dan kita punya tamu-tamu juga ada yang dari Kuwait. Percaya ada gereja di Kuwait. Jadi kemarin ada kesaksian lagu pujian, suaranya merdu sekali. Kemudian ada dari North American Division juga dari Amerika. Kebetulan lagi berkunjung dan mereka juga join di acara ini. Puji Tuhan, berkat yang sangat luar biasa. Temanya Valiant. Jadi apa itu artinya Valiant? Gagah berani. Wow. Jadi seluruh adik-adik Pathfinder ini diajak supaya kita gagah berani menjadi seorang pemimpin. Jadi kita dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Luar biasa. Gagah berani dalam menghadapi segala sesuatu yang mungkin banyak rintangannya kali ya. Betul. Kalau mungkin anak-anak SD, apa emang rintangannya Kak? Harus gagah berani. Karena pendidikan dimulai dari kecil. Jadi sebagai contoh, maskot kita soalnya ada 4. Ada Ratu Esther, ada Raja Daud, ada juga Yusuf. Jadi semua pendidikan itu dimulai dari kecil. Karena mereka adalah seorang pelayan raja dari segala raja. Jadi kita tidak melayani hanya di dunia saja, tapi jangan lupa apapun yang kita lakukan untuk raja di atas segala raja. Jadi sesuai dengan temanya Valiant alias gagah berani, itu tuh secara tidak sengaja mengajak atau menghimbau orang tua dan bahkan sampai ke anak-anaknya untuk menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah berani ya Kak ya. Betul luar sekali, biasa. Monica. Selamat dan sukses buat adik-adik maupun Master Guide maupun semua panitia dan semua yang peserta ya Kak ya. Betul. Udah mengikuti itu kayaknya semangatnya lebih berkobar nih dalam melayani. Betul sekali. Dan puji Tuhan ada 37 orang yang dibaptis pada saat acara Kampore. Ya, jadi sekali lagi kita mau ucapkan selamat ya buat adik-adik semuanya yang sudah mengikuti acara Kampore. Semoga semangatnya tidak patah, tetapi semangatnya akan semakin bertambah karena sudah mendapatkan kelas-kelas dan juga bimbingan-bimbingan selama Kampore. Bahkan saya lihat lebih banyak rekreasi ya, jadi mereka have fun sekali ya. Iya, mereka senang sekali karena mereka sehingga semangat mereka tambah. Kan seperti intercultural gitu, jadi kayak apa sih bertemu dengan budaya-budaya ya, lain benar. Dan itu sangat menarik. Anak-anak sangat suka dan hal yang baru, dapat kenalan yang baru juga. Benar banget. Seperti itu. Jadi semuanya disemangati baik itu secara fisik maupun secara rohani. Saya jadi merasa rugi sekarang mendengar begitu hebatnya. Tahun berikutnya harus ikut ya. Aduh, saya harus ikut. Dan sahabat-sahabat pengharapan yang di rumah juga harus ikut kalau ada kesempatan ya. Betul sekali. Ya, sahabat pengharapan yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, topik kita hari ini sudah selesai dan kami berharap bahwa topik-topik tadi yang sudah kita bahas ini dapat menjadi tambahan informasi bagi sahabat pengharapan di rumah dan bukan hanya sebagai tambahan informasi, tetapi juga bisa menambah iman dan percaya kita. Benar sekali. Memberikan semangat yang baru, khususnya menghadapi hari ini. Jadi dari 3 topik tadi, Monica, kira-kira Monica apa yang didapatkan? Yang pertama tadi, apakah sahabat pengharapan masih ingat, yaitu tentang artikel pengungsian, alias banyaknya pengungsi-pengungsi di negara-negara, dan apa yang gereja dapat lakukan, alias kita secara personal ya,
lakukan untuk sahabat-sahabat kita yang mungkin ada yang merantau, mungkin yang kita lihat kekurangan baju, mungkin yang lapar dan segala macam. Ingat Matius 25:35, Tuhan menyarankan kita untuk memberi pengharapan karena kita adalah anak Allah yang penuh pengharapan. Seperti itu. Terima kasih, super sekali. Ya, betul. Baik, yang pasti adalah bahwa setiap artikel ataupun info yang kita berikan pada hari ini semoga tidak hanya menjadi informasi semata tapi juga dapat memberikan pengharapan bagi sahabat pengharapan semua. Bukan hanya pengharapan bagi kita saja tetapi kita bagikan juga kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sampai di sini sahabat pengharapan, pertemuan kita dalam acara Dunia dalam Pengharapan. Kiranya kita semua boleh berpengharapan dan membagikan harapan itu ke teman-teman kita di sekitar. Saya Monica. Dan saya Maurich. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.